Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi dengan hak akses sebagai admin. Ketika program pertama kali dijalankan, maka pengguna akan diinformasikan atau diberikan tampilan sebagai berikut. Terdapat informasi tidak dapat membaca sesi login dikarenakan sebelumnya belum melakukan aksi login. Kemudian terdapat 3 menu utama. Yang pertama ada login, kemudian registrasi, dan yang ketiga keluar dari aplikasi. Untuk login yang pertama yaitu login, karena sebelumnya telah ditentukan untuk username atau inputan yang diminta oleh sistem, yaitu username dan password. Untuk username sendiri itu adalah admin. Maaf. Yang kedua ada dengan inputan password yaitu admin 104. Nah, ketika login berhasil dilakukan, admin akan diberikan tampilan sebagai berikut. Terdapat informasi bahwa sesi login telah ditemukan. Yang berikutnya adalah pilihan aksi. Untuk pilihan aksi sebagai admin sendiri terdapat 5 opsi. Yang pertama yaitu pengelolaan admin, yang kedua pengelolaan user, yang ketiga pengelolaan rute, yang keempat pengelolaan pemesanan tiket, dan yang terakhir adalah logout. Mulai dari yang pertama yaitu pengelolaan admin. Untuk pengelolaan admin terdapat 3 menu kembali, yaitu yang pertama registrasi admin baru, yang kedua admin aktif, dan yang ketiga kembali ke menu utama. Untuk melakukan registrasi admin baru, kita ketikkan 1. Di sini sistem meminta beberapa inputan. Yang pertama ada username untuk sebagai contoh, dengan password. Kemudian ada inputan nama, nomor telepon. Nah, untuk di sini inputan nomor telepon diberikan sebuah validasi bahwa diharuskan untuk inputan nomor telepon harus terdiri dari 12 digit. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir adalah alamat. Nah, ketika registrasi telah berhasil dilakukan, terdapat informasi bahwa registrasi telah berhasil untuk dilakukan. Karena implementasi program untuk kembali ke menu utama setelah proses registrasi admin ini, maka program akan langsung berhenti. Oke, kembali lagi ke program. Untuk melanjutkan aksi yang pertama sebagai admin, yaitu pengelolaan admin. Untuk pengelolaan data admin, terdapat opsi selanjutnya yaitu admin aktif. Nah, untuk admin aktif sendiri yaitu menginformasikan data admin dengan format tabel, dengan struktur, yaitu yang pertama ada role, kemudian username, password, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian menginformasikan juga bahwa admin yang terdaftar dalam sistem atau file sebanyak 4. Kemudian terdapat aksi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh admin. Yang pertama ada registrasi admin baru, kemudian admin aktif, dan yang terakhir kembali ke menu utama. Karena dua menu yang awal telah dijelaskan, maka yang terakhir adalah kembali ke menu utama. Nah, yang berikutnya yaitu pilihan aksi sebagai admin, yaitu adalah pengelolaan user. Untuk pengelolaan user sendiri, aksi yang bisa dilakukan sebagai admin adalah yang pertama, yaitu registrasi user. Untuk registrasi user sendiri, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem meminta untuk
pengguna menginputkan beberapa identitas dasar terkait registrasi untuk pengguna. Misalnya saya menginputkan maka registrasi telah berhasil dilakukan dan sama seperti sebelumnya bahwa implementasi untuk kembali ke menu utama setelah registrasi dilakukan belum diimplementasikan. Maka kita perlu untuk menjalankan kembali programnya. Oke, untuk melanjutkan pilihan aksi yang kedua yaitu pengelolaan user. Karena yang pertama sudah yaitu registrasi user, yang berikutnya adalah user terdaftar. Untuk user terdaftar sendiri, di sini menginformasikan bahwa user yang terdaftar dalam sistem atau file dengan format yang sama seperti sebelumnya, yaitu role, username, password, nama, nomor telepon, dan alamat. Dan menginformasikan juga user yang terdaftar sebanyak 4. Kemudian kembali ke menu utama. Untuk pilihan aksi selanjutnya sebagai admin, yaitu adalah pengelolaan rute. Nah, yang mana pengelolaan rute di sini adalah menginformasikan kepada admin dalam format tabel dengan struktur yaitu adalah titik keberangkatan, titik tiba, dan tarif. Untuk titik keberangkatan sendiri, kami hanya menentukan dari awal yaitu hanya satu terminal, yaitu terminal Poban. Dengan pilihan titik tiba sebanyak 6 pilihan, yaitu adalah Surabaya, Malang, Solo, Tegal, Lampung, dan yang terakhir adalah Yogyakarta. Semua tarif dari titik keberangkatan dan titik tiba yang dipilih yaitu sama sebesar Rp300.000. Kemudian terdapat aksi yang dapat dilakukan selanjutnya. Pertama adalah kembali ke menu utama atau keluar dari aplikasi. Saya kembali ke menu utama. Nah, yang berikutnya adalah pengelolaan pemesanan tiket. Untuk pengelolaan pemesanan tiket sendiri, menginformasikan kepada admin tiket yang dalam status aktif. Untuk format informasinya sendiri dari atas yaitu ada nama penumpang, nama bus, kemudian kode bus, tujuan, harga tiket, jumlah beli, dan total pembayaran. Untuk status tiket ini bisa diubah di hak akses sebagai user. Kemudian untuk aksi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah kembali ke menu utama atau keluar dari aplikasi. Nah, untuk pilihan aksi yang terakhir yaitu logout. Ketika kita coba untuk logout, maka sistem akan memberikan informasi terkait logout. Yang pertama adalah untuk logout dari akun dan untuk kembali ke menu utama. Jika admin menyebutkan Y atau Y besar, maka logout akan dilakukan. Dan jika N atau N besar, jika untuk N kecil dan N besar, maka kembali ke menu utama. Untuk yang pertama saya akan mencoba untuk menginputkan N. Karena sesuai yang diinformasikan bahwa N adalah kembali ke menu utama, maka sistem akan mengembalikan tampilan ke menu utama. Dan bila kita menginputkan Y atau untuk logout dari akun, maka logout telah berhasil untuk dilakukan. Dan sistem tidak akan dapat membaca sesi login.
Sebagai informasi, untuk sesi login ini kami simpan dalam sebuah file. Jika login berhasil dilakukan, maka akan menyimpan informasi terkait user yang sedang login, seperti username, kemudian password, dan role. Untuk pilihan pada aplikasi pada saat pertama kali dijalankan, yaitu login, registrasi, dan keluar aplikasi. Untuk registrasi sendiri, yaitu di sini adalah registrasi sebagai user yang mana telah dijelaskan pada submenu tampilan pada admin. Untuk keluar aplikasi, yaitu pada opsi 3, ya kita menentukan 3, maka program akan berakhir dan aplikasi telah selesai untuk dijalankan. Dan mengenai operation file, di mana terdapat user data write yang akan menyimpan pada file user data write.txt dan juga user data print yang akan menyimpan pada file user data print.txt. Lalu pada active ticket, di mana tiket yang aktif ataupun setelah user memesan tiket tersebut, maka akan muncul dan juga akan tersimpan pada file data penumpang.txt. Baik, agar dapat mengimplementasikan dari role user aplikasi pemesanan tiket bus, kita akan langsung masuk ke bagian aplikasinya. Dimana di sini pertama kita akan masuk pada halaman dashboard umum, di mana terdapat pemesanan tiket bus dan memiliki perintah untuk login jika sudah memiliki akun dan juga registrasi jika belum memiliki akun. Di sini saya telah memiliki akun, yaitu maka saya akan memilih poin nomor 1. Maka di sini diperintahkan dengan sistem clear screen atau memulai kembali tampilan dan juga membersihkan output yang telah dilakukan. Di sini kita akan memasukkan username Ahmad 19 dan juga kode ataupun password Ahmad 190. Maka di sini akan apabila validasi dari login user berhasil, maka akan menampilkan dashboard user yang dimana akan memberikan informasi bahwasannya bila login dari username serta password yang telah kita registrasi benar, maka akan muncul selamat datang Ahmad, yang dimana ini diambil dari data validasi akun username dan juga password tersebut. Lalu untuk di bagian dashboard user memiliki 5 pilihan. Yang pertama adalah pesan tiket, yang kedua ada rute tersedia, yang ketiga ada tiket aktif, yang keempat ada ubah status tiket, dan yang kelima ada logout. Nah, pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu pada poin yang ketiga, yaitu tiket aktif. Nah, di sini terdapat informasi bahwa tidak ada tiket aktif, di mana apabila satu user telah membeli ataupun memesan tiket, maka akan berubah sifatnya menjadi tiket aktif, dan selama tiket tersebut aktif, maka user tersebut tidak akan bisa membeli tiket untuk perjalanan ke selanjutnya. Nah, di sini kita akan kembali ke menu utama dengan menginputkan nomor 1. Maka dari hal tersebut kita akan coba langsung ke poin yang nomor 1, yaitu pesan tiket. Saat kita sudah memesan tiket, di sini kita akan ditampilkan pada tampilan data pemesanan tiket, yaitu terminal Polban. Di sini kita akan dipilihkan dengan 3 pilihan bus. Yang pertama ada Rosalia Indah, yang kedua ada Sinar Jaya, dan yang ketiga ada Hiba Utama. Kita di sini akan memasukkan dengan kode nomor 1, yaitu Rosalia Indah. Dengan tujuan kita bisa memasukkan kode A, B, C, D, E, E, F ataupun kode kota SBY yang ada di dalam kurung ataupun nama tujuan. Kita di sini akan memasukkan kode kota, yaitu Surabaya. Maka apabila benar,
validasi dari tujuan, maka akan lanjut jumlah beli tiket. Di sini saya akan membeli lebih daripada satu untuk mengaktifkan dari calculation total. Di sini saya akan membeli 2 tiket. Maka akan ditampilkan display tiket, yaitu detail tiket dengan nama bus Rosalia yang telah kita pilih, lalu dengan tujuan Surabaya, harga tiket satuan 300.000. Di sini saya membeli 2 tiket, maka total kalkulasi adalah 600.000. Setelah itu, maka diperintahkan untuk user untuk membayar jumlah pembayaran dari tiket tersebut. Di sini saya akan memasukkan jumlah uang yang dibayar lebih banyak daripada total dari pembelian tiket agar dapat memperlihatkan sistem kembalian dan juga kurang dana dari aplikasi tersebut. Di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu sebanyak 50.000. Maka akan ada validasi bahwa jumlah pembayaran tidak cukup karena total pembayaran adalah 600.000. Silahkan inputkan kembali. Maka kita akan menginputkan sebesar 650.000. Maka secara tidak langsung seharusnya kita akan mendapatkan kembalian sebesar 50.000. Nah, di sini terdapat validasi terakhir ataupun display tiket terakhir, di mana informasi bahwa status tiket menjadi berlaku aktif karena pembayaran telah disetujui dengan nama pemesan Ahmad, nama bus Rosalia, tujuan bus Surabaya, harga tiket satuan 300.000 dengan total 600.000. Maka pada posisi seperti ini, data akan tersimpan pada file data penumpang.txt. Contohnya seperti ini. Nama penumpang Ahmad, nama bus Rosalia, kode bus S, tujuan Surabaya, harga tiket 300.000, pembelian 2, dan total pembayaran 600.000. Maka sistem untuk menyimpan file dari hal tersebut telah berhasil.